Dan pilihanmu punya akibat, katanya. Kamu menggoberasi. Aku hanya mengoreksinya. Aku merasakan dorongan lama muncul, keinginan untuk meminta maaf agar semua berhenti. Aku mengenal diriku sendiri cukup baik untuk tahu itu jebakan. Aku menarik napas panjang, membiarkan keheningan bekerja. Kamu tidak mencari kebenaran, kataku akhirnya. Kamu mencari kontrol. Senyumnya memutar saset. Retakan kecil. Aku melihatnya. Ardi juga melihat. Dia bergerak pelan, hampir tak terlihat, menekan sesuatu di sakunya. Aku tidak tahu apa. Aku tidak bertanya. Kamu selalu pandai menyederhanakan, kata antagonis itu. Padahal hidup lebih rumit. Tidak untuk anakku, kataku. Suara stable. Kamu sudah melampaui batas. Dia tertawa kecil. Batas itu diciptakan oleh orang yang kalah. Aku melangkah maju. Tidak agresif. Tidak mundur. Kamu ingin pengakuan? Kamu akan dapatkannya. Tapi bukan caramu. Dia menggenggalis. Berani sekali. Aku sudah lelah, kataku. Dan orang lelah berhenti takut. Keheningan menggentang. Detik berjalan lambat. Aku mendengar suara samar di kejauhan, sirene, atau hanya angin. Antagonis itu memiringkan kepala, mendengarkan. Matanya menyepet. Katadik passions menyesap. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Yang seharusnya kulakukan dulu, jawabku. Mengatakan yang sebenarnya. Aku berbicara. Tentang malam itu. Tentang tekanan. Tentang bagaimana aku diminta mengubah satu detail kecil yang akan menyelamatkan karirnya dan menghancurkan hidup orang lain. Tentang pilihanku untuk diam dan pergi. Tentang rasa bersalah yang kubawa bertahun-tahun. Aku tidak membela diri. Aku tidak menyerang. Aku menyebutkan fakta. Wajahnya berubah. Bukan marah. Takut. Bukan pada hukuman, tapi pada kehilangan kendali atas narasi. Berhenti, katanya. Ini bukan forum. Ini kenyataan, kataku. Dan kamu tidak bisa mengeditnya. Ardi bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Pintu di belakangku bergetar. Kunci berbunyi. Antagonis itu menoleh cepat. Terlambat. Sirene kini jelas. Mendekat. Kamu mengkhianatiku, katanya pada Ardi. Ardi menggeleng. Aku mengoreksi. Antagonis itu tertawa pendek, getir. Kalian pikir ini keadilan? Tidak, kataku. Ini konsekuensi. Pintu terbuka. Cahaya masuk, keras, dingin. Langkah kaki. Suara perintah. Antagonis itu tidak melawan. Dia berdiri diam, menatapku untuk terakhir kalinya. Kamu tidak akan pernah benar-benar bebas, katanya pelan. Aku mengangguk. Mungkin. Tapi aku akan jujur. Dia dibawa pergi. Ruangan terasa kosong. Kaki-kakiku gemetar. Ardi mendekat, memastikan aku berdiri. Aku mengangguk kecil. Aku masih di sini. Di luar, udara malam terasa berat tapi nyata. Aku meraih ponsel. Ada pesan masuk. Foto anakku, duduk di ruang aman, memegang buku. Aman. Aku menutup mata. Lututku hampir menyerah. Keadilan jarang terasa seperti kemenangan, kata Ardi. Aku mengangguk. Aku tahu. Kami berjalan menjauh dari gedung itu. Lampu kota menyala seperti biasa. Dunia tidak berhenti. Tapi di dalam diriku, sesuatu runtuh, dan sesuatu yang lain berdiri menggantikannya, lebih rapuh, tapi jujur. Di mobil, aku duduk lama tanpa bicara. Tangan-tanganku masih bergetar. Bayangan wajah antagonis itu masih tertinggal, bercampur dengan ingatan lama yang kini terasa lebih tajam. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ardi. Aku berpikir sejenak. Tidak. Tapi aku akan. Kami sampai di rumah aman. Aku melihat anakku berlari kecil ke arahku, memeluk pinggangku erat. Aku berlutut, memeluknya balik. Pauhambat nayamin angkan sekaligus meni ayat. Aku hampir menangis, tapi menahannya. Sudah selesai? Tanyanya. Aku mengangguk. Untuk malam ini. Dia menatapku, seolah mengerti ada kata-kata yang belum terucap. Bujapek.
Ayah. Dia memelukku lebih erat. Nanti sembuh. Aku menutup mata. Di luar, hujan mulai turun lagi, Lambat. membersihkan debu jalan. Tapi di dalam, aku tahu, dampak dari semua ini belum selesai. Ada luka yang tidak langsung sembuh hanya karena ancaman telah dilumpuhkan. Dan malam ini, meski lebih aman, terasa jauh lebih sunyi. Telepon rumah itu tidak pernah berdering lagi. Tapi setiap kali senja turun, aku masih menoleh ke arahnya, memastikan ia tetap diam. Kebiasaan itu melekat seperti refleks lama yang belum mau pergi. Kami kembali ke rumah seminggu kemudian. Udara di dalamnya terasa berbeda, bukan berbahaya, hanya kosong. Seperti tempat yang sudah kehilangan suaranya sendiri. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk, memperlihatkan debu halus yang menari perlahan. Rumah ini masih berdiri, tapi ia tidak lagi polos. Anakku berjalan pelan, menyentuh dinding, meja, gagang pintu, seolah mengecek apakah semuanya nyata. Aku membiarkannya. Tidak ada yang perlu dipercepat. Rasa aman tidak datang bersama kunci baru atau gorden tebal. Ia datang pelan, jika mau datang sama sekali. Kita ganti nomor telepon? Tanyanya. Ayah. Jawabku. Kita ganti. Yang ini disimpan? Aku menatap telepon itu. Benda sederhana, plastik pucat, kabel kusut. Sumber dari begitu banyak malam tanpa tidur. Disimpan, kataku. Tapi tidak dipakai. Dia mengangguk. Tidak bertanya kenapa. Aku belajar, dari anakku sendiri, bahwa tidak semua luka butuh penjelasan panjang. Beberapa cukup diakui. Hari-hari berjalan dengan ritme baru. Lebih lambat. Lebih hati-hati. Aku kembali bekerja, tapi tidak memaksa diri. Setiap suara mendadak masih membuatku tersentak. Setiap nomor tak dikenal membuat dadaku mengencang. Aku tidak menyangkalnya lagi. Aku mengakuinya, lalu bernapas. Kami membuat kebiasaan kecil. Teh hangat sebelum tidur. Lampu lorong dinyalakan. Pintu kamar dibiarkan sedikit terbuka. Tidak ada aturan keras. Hanya kesepakatan sunyi bahwa kami saling menjaga. Suatu malam, saat hujan turun pelan, anakku duduk di sampingku di sofa. Buku terbuka di pangkuannya, tapi matanya menatap keluar jendela. Bu, katanya, kalau nanti ada yang jahat lagi. Aku menimbang kata-kata. Kita hadapi bersama. Kalau Bu takut. Aku tersenyum tipis. Takut itu boleh. Dia memikirkan jawabanku, lalu mengangguk. Aku juga takut. Aku menariknya ke pelukanku. Berat tubuh kecil itu nyata, hangat, bukti bahwa kami ada di sini. Sekarang, aku menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah tinggal meski takut. Rasa bersalah tidak hilang begitu saja. Ia muncul di waktu-waktu tak terduga, saat aku melihat foto lama, saat mendengar nada suara tertentu, saat mengingat keputusan yang kubuat dengan niat bertahan, bukan melawan. Aku belajar duduk bersamanya. Tidak mengusir. Tidak membenarkan. Menerima bahwa aku melakukan yang terbaik dengan apa yang kupunya saat itu. Ardi sesekali mengirim pesan. Singkat. Neutral. Perkembangan kasus. Kata-kata yang tidak berlebihan. Aku membalas seperlunya. Kepercayaan, kupelajari lagi, tidak datang dalam lonjakan besar. Ia tumbuh dari konsistensi kecil. Suatu sore, aku membersihkan laci lama. Di dalamnya, aku menemukan kertas-kertas usang, catatan, foto. Termasuk salinan pengakuanku, yang dulu kutandatangani dengan tangan gemetar. Aku membacanya pelan. Kali ini tanpa ingin bersembunyi. Kata-katanya masih berat, tapi tidak lagi menghancurkan. Anaka menjentip. Itu apa? Cerita lama, kataku. Sadie. Sedikit. Dia berpikir. Kalau sedih, boleh disimpan. Aku tertawa kecil. Ayah. Disimpan. Kami tidak membuang masa lalu. Kami meletakkannya di tempat yang tidak lagi menghalangi langkah. Malam-malam tetap sunyi. Tapi kini sunyi itu berbeda. Tidak menekan. Tidak mengancam. Ia memberi ruang. Untuk bernapas.
Untuk mendengar detak jam tanpa panik. Untuk membiarkan pikiran lewat tanpa harus dikejar. Suatu kali, listrik padam sebentar. Rumah gelap. Aku menegang. Anak itu meraih tanganku. Bu, katanya pelan, ini cuma mati lampu. Aku tersenyum, mengangguk. Kami duduk bersama sampai lampu menyala kembali. Detik-detik itu penting. Kecil, tapi membangun ulang sesuatu yang patah. Aku tidak lagi mengunci semua jendela dengan obsesif. Tidak lagi memeriksa setiap bayangan. Tapi aku tetap waspada. Bukan karena takut, melainkan karena peduli. Ada perbedaan di sana yang baru kupahami sekarang. Kepercayaan juga berubah makna. Bukan lagi keyakinan buta bahwa dunia akan baik-baik saja. Melainkan kesediaan untuk membuka diri sambil tahu risiko. Memilih hadir, bukan bersembunyi. Pada malam yang tenang, aku berdiri di dapur, mematikan lampu satu persatu. Telepon rumah tampak biasa saja. Diam. Aku menyentuhnya sebentar, lalu menarik tangan. Tidak ada getaran. Tidak ada bunyi. Hanya plastik dingin yang tak lagi berkuasa. Aku masuk ke kamar. Anakku sudah tertidur, napasnya teratur. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan. Tidak ada suara lain yang perlu kutakuti. Aku menyadari, rumah ini tidak harus kembali seperti dulu. Cukup menjadi tempat kami bertumbuh, dengan bekas luka yang diakui. Aku berbaring, memejamkan mata. Pikiran-pikiran datang dan pergi. Ada yang berat, ada yang ringan. Aku membiarkannya. Tidak semua harus diselesaikan malam ini. Di luar, angin bergerak lembut. Daun bergesekan. Suara kecil yang kini tidak lagi terdengar seperti peringatan. Hanya dunia yang terus berjalan. Keheningan menetap. Tidak kosong. Bermakna. Kalau Bu ke kamar mandi, kataku, berusaha terdengar tenang, kamu di sini. Jangan kemana-mana. Kalau telepon bunyi, tanyanya. Aku berhenti. Jangan diangkat. Dia mengangguk. Tangannya meremas cangkir lebih keras. Aku melihat jari-jarinya memutih. Anak itu belajar terlalu cepat tentang ketakutan orang dewasa. Setiap suara menjadi ancaman. Kulkas yang menyala. Air di pipa. Motor lewat. Bahkan burung yang hinggap di pagar membuatku menoleh cepat. Rumah ini seperti bernapas tidak sinkron denganku. Seolah ia tahu aku sedang waspada. Aku mengeluarkan tas kecil dari lemari. Dokumen. Uang tunai. Ponsel cadangan. Gerakan-gerakan itu terasa seperti pengakuan bahwa keadaan sudah di luar kendali. Aku tidak memberitahu anakku kemana kami akan pergi. Aku sendiri belum tahu. Bu, katanya saat aku menutup tas. Dia tahu kita di sini. Kalimat itu bukan pertanyaan. Aku menatapnya. Kenapa kamu pikir begitu? Dia menggangka bau. Kalau tidak tahu, dia tidak akan telepon. Logika sederhana. Menakutkan. Aku ingin menyangkalnya, tapi mulutku kering. Aku menyadari sesuatu yang selama ini kuhindari, ancaman ini tidak acak. Tidak spontan. Ia terencana. Dan jika terencana, berarti ada pengamatan. Ada waktu. Aku menyalakan radio kecil, volume rendah. Bukan untuk mendengar berita, tapi untuk memecah keheningan. Diam terlalu jujur. Suara penyiar terdengar jauh, tidak relevan, tapi cukup untuk membuat rumah ini terasa sedikit hidup. Menjelang siang, hujan berhenti. Cahaya lebih terang, tapi justru membuat bayangan lebih jelas. Aku melihat sesuatu di halaman depan. Jejak sepatu di tanah basah. Tidak banyak. 1 langkah. 2. Lalu berhenti. Aku berdiri lama di balik gorden, jantung berdegup keras. Jejak itu mengarah ke pagar, bukan ke pintu. Seolah seseorang hanya ingin memastikan kami masih di sini. Aku menutup gorden dengan tangan gemetar. Anak itu sudah berdiri di belakangku. Kita pergi sekarang? Tanyanya. Belum, kataku. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena bergerak juga berbahaya. Mungkin karena rumah ini, meski retak, masih satu-satunya tempat yang kukenal. Telepon rumah tetap diam sepanjang siang. Kesunyian itu lebih menekan daripada dering. Aku mulai berpikir mungkin semua ini akan berhenti. Mungkin ancaman itu hanya ingin menakut-nakuti.
Pikiran itu hampir memberiku harapan. Hampir. Sore hari, ponselku menyala. Bukan pesan. Bukan telepon. Notifikasi lokasi. Sebuah alamat muncul di layar. Alamat rumah ini. Aku tidak pernah mengaktifkan fitur itu. Data commenced. Aku menonaktifkan data, mematikan ponsel. Terlambat atau tidak, aku tidak tahu. Aku duduk di lantai, bersandar ke sofa. Nafasku berat. Anak itu duduk di sampingku, lututnya menyentuh lututku. Bujapek, katanya. Aku mengangguk. Sedikit. Kalau capek, aku bisa jaga, katanya. Polos. Serius. Kalimat itu membuatku hampir menangis. Aku memeluknya erat. Pengorbanan emosional itu terasa jelas. Aku harus berhenti berpura-pura kuat. Aku harus memilih apa yang penting. Dan yang penting hanya satu. Menjelang maghrib, listrik padam. Lampu mati serentak. Radio berhenti. Rumah tenggelam dalam senyap yang pekat. Aku menyalakan senter ponsel cadangan. Cahaya putih memotong ruangan, membuat sudut-sudut tampak lebih tajam. Ini dia, bisikku tanpa sadar. Kami duduk di ruang tengah, punggung ke dinding. Aku menghitung detik. Menunggu bunyi yang kutakuti sekaligus kuharapkan. Ketukan. Dering. Apapun, asalkan ketidakpastian ini berakhir. Yang datang justru pesan di ponsel cadangan. Nomor tidak dikenal. Tanpa kata. Hanya foto. Foto rumah ini. Diambil dari luar. Dari sudut yang sama dengan jejak sepatu tadi. Aku menutup layar, jantungku nyaris meloncat. Anak itu melihat wajahku dan langsung tahu. Dia di luar? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku bangkit, mengintip dari jendela dengan hati-hati. Jalap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu, bahwa kami tidak sendiri, menjadi hampir tak tertahankan. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Foto itu diambil siang hari, saat aku masih di dalam. Artinya, ancaman ini tidak menunggu gelap, tidak bersembunyi. Ia bergerak bebas. Dan twist itu menghantamku perlahan, ini bukan tentang datang dan pergi. Ini tentang tekanan. Tentang membuatku runtuh tanpa harus menyentuh kami. Tentang memaksaku membuat kesalahan. Aku meraih tas. Kita pergi, kataku tegas. Kami bergerak cepat. Sepeter. Jacket. Aku membuka pintu belakang sedikit. Angin malam masuk, membawa bau tanah basah. Tidak ada suara. Terlalu sepi. Saat itulah aku membuat kesalahan kecil itu. Aku lupa satu hal. Satu kebiasaan lama yang tidak terpikirkan dalam panik. Telepon rumah kembali berdering. Bunyinya keras di tengah gelap. Panjang. Tidak berhenti. Anak itu menutup telinganya. Aku menoleh refleks. Dan dalam sepersekian detik itu, pintu belakang terbuka lebih lebar dari yang seharusnya. Udara dingin masuk. Sesuatu bergerak di luar, hampir tak terlihat. Aku menyadari, terlalu terlambat, bahwa celah sekecil apapun cukup bagi orang yang sudah lama menunggu. Aku menarik anakku ke belakangku, jantungku berdegup liar. Dering itu terus berbunyi, seperti tawa tanpa suara. Dan di tengah kepanikan itu, aku tahu. Kesalahan kecilku baru saja membuka pintu. Ada ketukan. Bukan dari pintu depan. Dari arah samping rumah. Pellen. Terraker. Seolah tidak ingin mengejutkan, hanya ingin diperhatikan. Aku membeku dengan anakku di belakangku. Telepon masih berdering di ruang tamu, bunyinya menembus dinding seperti nadi yang dipercepat. Aku menahan napas, menghitung jarak antara ketukan dan dering. Tidak sinkron. Dua sumber. Dua niat. Bu, bisik anakku, hampir tak bersuara. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Aku mematikan senter ponsel, membiarkan gelap menelan kami. Ketukan itu terulang, kali ini lebih dekat. Dari pintu samping yang jarang kami gunakan. Aku bergerak pelan, setiap langkah seperti keputusan yang bisa mengakhiri segalanya. Buka, suara dari luar berkata. Tenang. Dewasa. Tidak memaksa. Saya mau bantu. Aku menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara napas terburu-buru. Tidak ada amarah. Justru itulah yang membuatku takut.
Orang yang datang dengan niat buruk biasanya tergesa. Yang ini sabar? Siapa? Tanyaku. Teman lama, jawabnya. Kalau saya mau celakai, kamu sudah dengar pintu depan. Kalimat itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Aku menoleh ke anakku. Matanya besar, mencari kepastian dariku. Aku tidak punya. Telepon akhirnya berhenti berdering. Sunyi jatuh, berat, seolah menunggu pilihanku. Aku membuka pintu sedikit. Rantai masih terpasang. Cahaya dari luar menyorot wajah seorang pria parubaya. Rambutnya sedikit beruban, pakaiannya sederhana. Tidak ada senyum berlebihan. Tatapannya lurus. Nama saya Ardi, katanya. Saya kenal kamu dari dulu. Jantungku berdegup keras. Nama itu asing, tapi caranya mengucapkannya tidak. Kamu salah orang, kataku cepat. Dia menjeling pela. Tidak. Kamu pindah, tapi polanya sama. Telepon rumah. Ketukan. Tekanan. Aku menelan ludah. Kamu tahu dari mana? Karena saya pernah membantu orang lain yang sama-sama dicari. Dia menatap ke dalam rumah, matanya berhenti pada bayangan anakku. Dan karena orang yang kamu hindari tidak pernah bekerja sendirian. Aku membuka rantai. Tidak sepenuhnya. Cukup untuk berbicara. Risiko itu terasa nyata, menempel di kulitku. Masuk, kataku akhirnya. Cepat. Dia melangkah masuk tanpa ragu. Aku mengunci pintu, memeriksa jendela. Ardi berdiri di tengah ruang tamu, membiarkan aku menyelesaikan ritual waspadaku. Itu memberiku sedikit kepercayaan. Orang berbahaya biasanya ingin segera mengendalikan. Kamu tidak aman di sini, katanya. Nada datar. Bukan ancaman. Pernyataan. Aku tahu, jawabku. Dia mengeluarkan ponsel, menunjukkan layar. Ada beberapa foto. Rumahku dari sudut berbeda. Jejak sepatu. Waktu yang berbeda. Ini bukan satu orang. Ini jaringan kecil. Mereka memuji batas. Menunggu kamu lelah. Anak mendekat. Memegang lenganku. Ardi meliriknya, lalu menurunkan ponsel. Maaf, katanya. Saya tidak akan lama. Aku menyadari tanganku gemetar. Informasi itu memperluas ketakutanku, tapi juga memberinya bentuk. Jaringan. Artinya ada pola. Dan jika ada pola, ada celah. Kamu siapa sebenarnya? Tanyaku. Dia menggela napas. Dulu saya polisi. Sekarang tidak. Tidak ada pembelaan di suaranya. Hanya fakta. Saya terlibat kasus yang mirip. Kamu pernah memberi keterangan. Kata-kata itu membuka pintu ingatan yang selama ini terkunci. Ruang interogasi. Lampu putih. Suara tenang yang menanyakan hal-hal yang tidak ingin kujawab. Aku merasakan kembali dingin kursi besi di punggungku. Kasus itu ditutup, kataku. Di atas kertas, jawab Ardi. Orangnya tidak. Aku duduk. Anakku duduk di sampingku. Jarak kami rapat, seperti dua orang yang berpegangan di perahu kecil. Ardi berdiri, tidak mendekat, memberi ruang. Kamu tidak bisa percaya siapapun sekarang, katanya. Termasuk saya. Tapi kamu bisa memverifikasi. Bagaimana? Telepon ini, katanya, menunjuk ke meja. Mereka sengaja pakai saluran lama. Lebih mudah dilacak, lebih mudah menakuti. Kamu pindahkan malam ini. Jangan umumkan. Jangan pamit. Aku menggeleng. Kalau kami bergerak, mereka tahu. Mereka sudah tahu, katanya pelan. Yang belum mereka tahu adalah kemana. Strategi itu sederhana. Menakutkan. Masuk akal. Aku melihat anakku. Dia mengangguk kecil, seolah memahami. Aku merasa peran ibu dalam diriku mengeras, bukan lembut, tapi kokoh. Pelendung total. Kenapa kamu membantu? Tanyaku. Ardi diam sejenak. Karena saya gagal melindungi seseorang dulu. Dan karena orang yang kamu hadapi meninggalkan jejak yang sama. Jejak siapa? Tanyaku. Dia tidak menjawab langsung. Mengeluarkan selembar kertas, melipatnya, meletakkannya di meja. Nama ini sering muncul di laporan lama. Di belakang layar.
Aku tidak membuka kertas itu. Belum. Jantungku tidak siap. Ketegangan emosional menggantung, seperti kabel listrik terbuka. Musuhmu semakin dekat, katanya. Mereka akan mencoba memancingmu membuat keputusan emosional. Sila menjawabnya, ponsel keberjer. Nomor tidak dikenal. Satu pesan masuk. Ardi mengangkat alis, memberi isyarat untuk tidak membuka. Aku mematikan layar. Kita punya waktu berapa? Tanyaku. Sedikit, jawabnya. Jam? Kami bergerak cepat. Ardi membantu mematikan rute-rute kebiasaan, akun, notifikasi, lampu otomatis. Ia tidak menyentuh anakku. Tidak memberi instruksi padanya. Itu membuatku sedikit lega. Setiap langkah diambil dengan suara rendah, seperti kami berada di rumah orang lain. Di luar, suara motor berhenti sebentar, lalu pergi. Aku menahan napas sampai suara itu hilang. Harapan tipis muncul bahwa rencana ini bisa berhasil. Bahwa bantuan ini nyata. Kalau kamu salah, kataku pelan pada Ardi, aku tidak punya cadangan. Dia menatapku. Kalau saya salah, kamu tidak akan mendengar ketukan tadi. Kamu akan mendengar pintu. Kalimat itu dingin. Meyakinkan dengan caranya sendiri. Saat kami bersiap pergi, listrik menyala kembali. Rumah terasa hidup lagi. Terlalu hidup. Telepon rumah diam. Sunyi yang mencurigakan. Aku akhirnya membuka kertas itu. Satu nama tertulis di sana. Nama yang kukenal. Nama yang pernah kuucapkan dalam bisikan, berharap waktu menghapusnya. Jia, bisiku. Ardi menggengak. Hampir? Hampir apa? Hampir pasti, katanya. Tapi saya perlu satu konfirmasi lagi. Di luar, terdengar langkah kaki cepat di halaman. Terlalu dekat. Aku mematikan lampu, menarik anakku ke belakangku. Identitas musuh itu mengambang di ujung lidah, menunggu disebut. Dan aku tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Konfrontasi tak bisa lagi ditunda. Kami bergerak sebelum malam benar-benar turun. Bukan melarikan diri, kata Ardi, tapi memancing. Perbedaan itu terasa tipis, tapi menentukan. Aku menggenggam tangan anakku lebih erat dari biasanya, merasakan denyut kecil di pergelangannya, memastikan dia masih di sini, nyata, bukan bagian dari rencana yang bisa runtuh kapan saja. Mobil Ardi berhenti 2 blok dari rumah. Mesin dimatikan. Lampu dipadamkan. Lingkungan terasa terlalu tenang. Rumah-rumah tetangga berdiri dengan jendela tertutup, televisi menyala redup, kehidupan normal yang terasa seperti topeng. Aku menelan ludah, menyesuaikan napas dengan ritme yang kupaksakan tenang. Dengarkan, kata Ardi pelan. Dia suka kontrol, bukan kekerasan. Tekanan. Kalau dia menelepon, biarkan. Aku mengangguk, meski setiap serat tubuhku menolak. Membiarkan berarti memberi ruang. Tapi Ardi benar tentang satu hal, orang seperti ini tidak datang untuk memukul. Mereka datang untuk memastikan kamu tahu mereka bisa. Kami kembali ke rumah lewat jalur berbeda. Pintu depan dibiarkan sedikit terbuka, sesuai rencana. Lampu ruang tamu dinyalakan. Telepon rumah dibiarkan di tempatnya. Aku memindahkan anakku ke kamar belakang, yang paling jauh dari jendela jalan. Dia menatapku tanpa bertanya. Kepercayaan itu menekan dadaku. Kalau ada apa-apa, bisikku, sembunyi di lemari. Jangan keluar. Buhuga, tanyanya. Aku tersenyum tipis. Bu di sini. Ardi berdiri di sudut ruang tamu, bayangannya menyatu dengan dinding. Dia tidak terlihat, tapi aku tahu dia ada. Rencana mulai berjalan, dan rumah ini kembali menjadi panggung. Aku duduk di sofa, punggung tegak, tangan di pangkuan. Menunggu. Telepon berdering tepat pukul 8:10. Tidak ada kejutan. Nada pankan. Stable. Aku membiarkannya berdering 3 kali, lalu mengangkat. Tanganku tidak gemetar. Setidaknya tidak terlihat. Halo. Tenang sekali, suara itu berkata. Laki-laki. Datar. A crab. Kamu belajar cepat. Aku menatap jam dinding. Kamu mau apa? Pertanyaan yang salah, katanya. Yang benar, kamu siap apa?
Aku menarik napas. Kamu sudah cukup lama bermain. Dia tertawa kecil. Permainan baru dimulai. Kamu tahu itu. Aku merasakan tatapan Ardi dari balik gelap. Aku mengangguk kecil. Kamu di luar? Hari ini, katanya. Tidak. Hari ini aku ingin kamu melihat. Melihat apa? Pola, katanya. Kamu selalu memilih diam. Lalu kamu bergerak. Lalu kamu berharap. Kata-katanya menyentuh titik yang menyakitkan. Aku menahan diri agar tidak membalas. Kamu mengintimidasi anakku. Ada jeda singkat. Napas di seberang berubah. Bukan marah. Senang. Anak-anak cepat belajar. Itu kelebihan. Aku menutup mata sejenak. Berhenti. Tidak, katanya. Tapi kamu bisa mengakhiri ini. Aku membuka mata. Bagaimana? Datang, katanya. Sendiri. Aku tertawa pendek. Kamu tidak akan dapat itu. Benarkah? Katanya. Lihat meja. Aku menoleh. Di meja dekat telepon, ada amplop coklat. Aku yakin sebelumnya tidak ada. Jantungku berdegup. Ardi bergerak satu langkah, hampir terlihat, lalu berhenti. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya, foto lama. Aku, bertahun-tahun lalu, di depan kantor polisi. Wajahku tegang. Di belakang foto, tulisan tangan yang sama. Rapi. Tenang. Kamu selalu kembali ke tempat pertama. Suara itu berkata. Besok. Jam 10. Jika tidak, tanyaku. Jika tidak, katanya, aku akan menelepon sekolah. Darku tersedinjin. Manipulasi itu telanjang. Sederhana. Efektif. Ardi mengangkat jari, memberi isyarat 1 menit. Aku mengangguk. Kamu tidak akan datang sendiri, kataku. Aku tahu, katanya. Kamu akan membawa orang yang kamu percaya. Dan itu membuat segalanya lebih menarik. Sambungan terputus. Aku meletakkan gagang perlahan. Rumah terasa miring. Ardi keluar dari bayangan, wajahnya tegang tapi terkendali. Dia ingin publik, kata Ardi. Bukan keramaian. Sesih. Dia ingin aku mengaku, kataku. Tidak, Ardi menggeleng. Dia ingin memastikan kamu mengakui versi yang dia tulis. Aku menoleh ke arah kamar belakang. Henning, anak itu aman. Untuk saat ini, keberanian terasa seperti barang rapuh yang harus kugenggam tanpa mematahkannya. Kita lakukan, kataku. Ardi menatapku lama. Risikonya tinggi. Aku tahu. Kami menyusun langkah dengan cepat. Tidak ada detail berlebihan. Hanya garis besar yang fleksibel. Lokasi yang dia sebutkan adalah gedung lama di pinggir kota. Bekas kantor. Banyak sudut. Banyak pintu keluar. Tempat yang disukai orang yang ingin mengendalikan ruang. Pagi datang tanpa kelegaan. Aku meninggalkan anakku dengan tetangga yang paling jarang bertanya. Alasan sederhana. Wajahku tenang. Di dalam, aku kosong. Di perjalanan, Ardi berbicara tentang antagonis itu tanpa menyebut nama. Tentang kebiasaannya menunggu reaksi, bukan aksi. Tentang cara dia memutar kebenaran sampai korban ragu pada ingatannya sendiri. Psikologi yang rapi. Berbahaya. Kamu akan merasa ingin membenarkannya, kata Ardi. Itu tanda. Gedung itu berdiri seperti janji yang buruk. Sepi. Pintu terbuka. Kami masuk. Bau debu dan kertas lama. Lampu menyala sebagian. Aku mendengar langkah kaki. 1 pasang. Tenang. Kamu datang, suara itu berkata dari balik sekat. Bagus. Aku melangkah maju. Ardi tetap di belakang, cukup dekat untuk membantu, cukup jauh untuk tidak terlihat. Sebutkan namamu, kataku. Dia keluar dari bayangan. Wajah yang kukenal. Lebih tua, lebih rapi. Senyum kecil yang dulu membuatku percaya. Nama itu menggantung di udara, tidak perlu disebut untuk melukai. Kamu masih mengingat detail kecil? Katanya. Itu sebabnya aku kembali. Apa yang kamu mau? Tanyaku lagi. Keseimbangan, katanya. Kamu mengganggunya dulu. Aku merasakan dorongan untuk berdebat, membela diri.
Aku menahannya. Ini berakhir hari ini. Dia tersenyum. Tidak ada yang berakhir. Hanya berpindah. Ardi bergerak. Lantai berderit. Sekejap. Mata antagonis itu menyipit. Situasi berbalik dengan cepat. Bukan kekerasan. Sinyal. Pintu di belakangku menutup sendiri. Klik. Terkunci. Terima kasih sudah membawa dia, kata antagonis itu lembut. Aku memang menunggu ini. Aku menoleh. Ardi berdiri kaku. Wajahnya berubah. Ponselnya bergetar di tangannya. Satu pesan masuk. Dia membaca, lalu menatapku. Maaf, katanya pelan. Dia sudah satu langkah di depan. Udara di ruangan itu terasa mengeras. Aku menyadari, terlambat, bahwa jaring ini tidak menutup di sekeliling musuh. Ia menutup di sekeliling kami. Akhir dari segalanya sudah di depan mata. Udara di ruangan itu terasa lebih tipis. Seperti setiap kata yang terucap telah menghabiskan sebagian oksigen. Aku berdiri di antara dua masa lalu. Di depanku, wajah yang pernah ku kenal terlalu baik. Di sampingku, Ardi, yang kini tampak seperti orang asing, bukan karena pengkhianatan, tapi karena ketidakberdayaan. Pintu terkunci di belakangku. Tidak ada jalan keluar yang tidak diketahui oleh pria itu. Kamu selalu suka berdiri di tengah, kata antagonis itu pelan. Di antara benar dan aman. Aku menahan napas. Buka pintunya. Dia tersenyum kecil. Kenapa? Kamu di tempat yang tepat. Aku merasakan getaran halus di lantai. Mungkin hanya truk lewat. Mungkin sesuatu yang lain. Aku memusatkan perhatian pada suaranya. Tenang. Teraker. Orang ini tidak datang untuk berteriak. Dia datang untuk membuatku ragu. Semua ini karena kamu, katanya. Bukan karena dendam. Karena keseimbangan. Keseimbangan apa? Tanyaku. Kebenaran, katanya. Versi yang tidak pernah kamu selesaikan. Aku tertawa pendek, tanpa humor. Aku sudah memberi keterangan. Aku sudah pergi. Kamu melarikan diri, katanya lembut. Dan meninggalkan kekosongan. Ardi bergerak sedikit. Antagonis itu mengangkat tangan. Bukan ancaman. Permintaan. Ardi berhenti. Aku melihat rahangnya mengeras. Aku tahu pesan yang ia terima barusan. Anak itu. Digunakan sebagai jangkar. Tekanan yang sempurna. Dia aman, kata antagonis itu, seolah membaca pikiranku. Selama kita bicara baik-baik. Aku menelan ludah. Motifmu apa sebenarnya? Dia mendekat satu langkah. Cukup dekat untuk membuatku mencium aroma kolon yang familiar. Aku kehilangan semuanya ketika kamu memilih diam. Reputasi. Career. Keluarga. Dia berinci. Aku ingin kamu mengakui itu. Apa yang kamu lakukan itu pilihanmu, kataku. Telepon rumah itu berdering di tengah malam, suaranya memotong keheningan seperti pisau. Aku berdiri di lorong gelap, tangan gemetar, napas tertahan, merasa ada sesuatu yang salah bahkan sebelum aku bergerak. Lampu dapur mati, pintu belakang sedikit terbuka, dan rumah yang kukenal terasa asing, seolah mengawasi dari balik bayangan. Aku sendirian, tidak siap, sementara sesuatu di luar sana jelas menunggu. Tidak ada ancaman yang terlihat, hanya tekanan tak kasat mata yang membuat dadaku sesak. Kepercayaan pada rutinitas malam itu runtuh tanpa alasan yang jelas. Aku berhenti. Hanya 1 detik. Keheningan jatuh, dan di dalam sunyi itu, ada detail kecil yang mengubah segalanya, suatu kesadaran dingin yang merambat perlahan. Sejak detik itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Aku terpaku, keringat dingin mengalir, jantung berdegup terlalu keras untuk disembunyikan. Ketakutan menetap tanpa suara. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin lari, tapi kakimu tak mau bergerak? Telepon rumah itu sudah berhenti berdering, tapi gema suaranya masih tertinggal di kepalaku. Seperti denting logam yang terlalu lama bergetar. Aku berdiri di tengah ruang tamu, lampu redup, jantung belum mau kembali ke ritmenya semula. Ada jeda aneh setelah bunyi itu berhenti, bukan tenang, tapi kosong. Terlalu kosong. Aku menarik napas pelan. 1 langkah ke arah dapur.
Lantai keramik terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin telapak kakiku saja yang mati rasa. Jam dinding berdetak, tapi suaranya terlambat sepersekian detik dari gerakan jarumnya. Aku memperhatikannya terlalu lama, seolah dari sana aku bisa menemukan penjelasan. Tidak ada. Malam seharusnya seperti ini. Sunyi. Anak sudah tidur. Piring sudah dicuci. Televisi mati. Semua rutinitas sudah kulalui tanpa cacat. Tapi justru itulah yang membuat dadaku terasa sesak. Terlalu rapi. Terlalu sempurna. Seperti set film yang lupa diisi aktor. Aku menoleh ke arah kamar anakku. Pintu setengah terbuka, lampu tidur menyala kekuningan. Dari celah itu, aku melihat punggung kecilnya, naik turun pelan mengikuti napas. Aku ingin percaya itu cukup. Bahwa selama dia bernapas, dunia masih terkendali. Tapi pikiranku menolak patuh. Aku mendekat, berhenti di ambang pintu. Bau bedak bayi masih ada, bercampur dengan aroma kain hangat. Tanganku terangkat, ragu untuk menyentuh rambutnya. Ada perasaan bersalah yang datang tiba-tiba, seperti aku telah melewatkan sesuatu penting hari ini. Sesuatu yang seharusnya kuingat, tapi terkubur di balik kelelahan. Bu? Suaranya terdengar, lirih, mata masih terpejam. Iya, jawabku cepat. Terlalu cepat. Kok lama? Katanya. Hanya 2 kata, tapi rasanya seperti tuduhan. Bu cuma ke dapur, kataku. Aku tersenyum, meski dia tak melihat. Tidur lagi. Dia mengangguk kecil, lalu membalik badan. Aku menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada bunyi. Saat itu juga, aku sadar, aku menahan napas sejak tadi. Aku menghembuskannya pelan, seperti orang yang baru keluar dari air. Di dapur, lampu neon berkedip 1 kali sebelum stabil. Aku membeku. Kedipan itu singkat, hampir tak berarti, tapi cukup untuk membuat tengkukku meremang. Aku berdiri diam, menunggu apakah lampu akan berkedip lagi. Tidak. Keheningan kembali menekan. Aku menuang air ke gelas, tanganku sedikit gemetar. Air tumpah ke meja. Aku tidak mengelapnya. Mataku tertuju pada telepon rumah di sudut meja. Kabelnya melingkar rapi, gagang terletak sempurna di tempatnya. Benda itu tampak tidak bersalah, tapi aku tahu, atau merasa tahu, bahwa dialah pusat dari semua keganjilan malam ini. Cuma salah sambung, gumamku. Aku mengatakannya keras-keras, seperti mantra. Seperti kalau aku mengucapkannya, tubuhku akan percaya. Aku duduk, meminum air tanpa benar-benar haus. Di luar, angin menggerakkan daun pohon, menimbulkan gesekan lembut di jendela. Biasanya suara itu menenangkan. Malam ini, terdengar seperti bisikan yang belum selesai. Pikiranku berusaha menyusun logika. Telepon bisa berdering karena banyak hal. Nomor salah. Mesin rusak. Orang iseng. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi setiap alasan rasional terasa rapuh, seperti kertas basah. Intuisiku, yang jarang salah, berdiri di sisi lain, diam tapi kukuh. Aku memeriksa pintu belakang. Terkunci. Jendela? Tertutup. Gorden kamar tamu sedikit miring, mungkin karena tadi siang aku membukanya. Aku membetulkannya, tapi perasaan tidak nyaman justru bertambah. Seolah rumah ini sedang menahan napas bersamaku. Aku kembali ke ruang tamu, duduk di sofa. Bantal terasa lebih keras. Jam dinding berdetak lebih keras. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa aman tanpa syarat. Ingatan itu tidak datang. Yang muncul justru potongan masa lalu yang tidak utuh. Malam-malam panjang, keputusan tergesa, janji yang tidak ditepati. Aku menggeleng, berusaha mengusirnya. Sudah lewat, bisikku pada diri sendiri. Semua itu sudah lewat. Tapi rumah ini tahu. Dinding-dindingnya menyimpan gema suara lama. Aku merasakannya sekarang, seperti retakan halus di bawah cat yang masih utuh. Tidak terlihat, tapi siap melebar kapan saja. Dari kamar anak, terdengar bunyi ranjang berderit pelan. Aku langsung berdiri. Langkahku cepat, terlalu cepat. Dia duduk di ranjang, mata terbuka lebar. Bu, katanya. Suaranya berbeda. Lebih waspada. Kenapa? Teleponnya, tadi siapa?
Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu, atau sejak kapan dia mendengarkan. Tidak ada siapa-siapa, kataku akhirnya. Dia menatapku lama. Terlalu lama untuk anak seusianya. Tapi bunyinya lama. Aku ingin memeluknya, menenggelamkan wajahnya ke dadaku, menutup dunia dari matanya. Tapi aku tidak melakukannya. Ada ketakutan irasional bahwa sentuhan itu justru akan mengonfirmasi sesuatu yang belum siap kuterima. Tidur, kataku lembut. Bu di sini. Dia berbaring lagi, tapi matanya tidak langsung terpejam. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke ranjang. Kami diam. Dalam diam itu, aku mendengar detak jam dari ruang tamu, seolah ia mengikuti kami sampai ke sini. Waktu berjalan lambat. Terlalu lambat. Aku mulai merasa bodoh karena membiarkan ketakutan tanpa bentuk menguasai malam. Tapi setiap kali aku hampir tenang, ada sensasi halus yang menarikku kembali ke tepi kewaspadaan. Lalu, dari kejauhan, terdengar bunyi itu lagi. Dering. Aku membeku. Bunyinya lebih panjang. Tidak tergesa. Seolah tahu aku sedang mendengarkan. Tidak berhenti setelah 2 atau 3 dering. Terus. Stable. Sabar. Aku menatap pintu kamar. Di balik sana, ruang tamu menunggu. Telepon itu menunggu. Dan malam ini, aku tahu, tanpa tahu bagaimana caranya, tidak berniat berakhir dengan damai. Bu, jangan angkat. Bisikannya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuatku berhenti di tengah langkah. Telepon itu masih berdering. Nada yang sama. Panjang. Stable. Seolah tidak lelah menunggu. Aku berdiri di lorong, satu tangan terangkat setengah jalan, jantungku berdetak tidak beraturan. Anak itu berdiri di belakangku, tidak menangis, tidak berteriak. Hanya menatap punggungku dengan mata yang terlalu sadar untuk seusianya. Kamu kenapa? Tanyaku pelan. Dia menjeling. Gerakan kecil, kaku. Tangannya mencengkeram ujung bajuku dari belakang. Bukan seperti anak yang takut pada suara keras. Lebih seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan terjadi jika aku salah melangkah. Dering. Aku menoleh sedikit. Telepon di meja dapur bergetar halus. Cahaya lampu memantul di gagangnya, membuatnya tampak licin. Aku menelan ludah. Ada dorongan kuat untuk mengangkatnya, menyelesaikan ketegangan ini dengan satu gerakan sederhana. Tapi genggaman di bajuku mengencang. Kenapa? Ulangku. Dia menunduk. Bahunya naik turun cepat. Nanti bahayanya datang. Kata itu membuat perutku menciut. Bahaya. Bukan kata yang biasanya keluar dari mulutnya. Aku berlutut agar sejajar dengannya. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar, tapi matanya fokus. Terlalu fokus. Siapa yang bilang begitu? Dia menggangka bau. Diam. Tidak menjawab. Aku tahu, jika aku memaksa, dia akan menutup diri. Jadi aku menunggu. Telepon terus berdering, seperti menghitung kesabaranku. Aku tidak mengangkatnya. Dering itu berhenti sendiri. Sunyi jatuh, berat. Aku sadar napasku dangkal. Anak itu tidak langsung rileks. Dia masih menatap telepon, seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk. Kamu dengar apa? Tanyaku. Dia menggeleng lagi. Tapi matanya bergeser ke jendela dapur. Aku mengikuti arah pandangnya. Tirai bergerak sedikit, padahal angin di luar tidak kencang. Atau mungkin aku hanya ingin melihat sesuatu agar ketakutan ini punya bentuk. Aku menutup tirai. Mengunci jendela, meski sudah terkunci. Gerakan-gerakan kecil itu memberiku ilusi kendali. Anak itu mengamati setiap langkahku, seolah mencatat. Seolah dia sedang memastikan aku melakukan hal yang benar. Kita ke kamar, kataku. Kami berjalan pelan. Setiap bunyi lantai berderit terdengar terlalu keras. Di kamar, aku menutup pintu, duduk di ranjang, menariknya ke sampingku. Tebunya Dingen. Kamu mimpi buruk? Tanyaku, berharap jawaban itu. Dia menjeling. Aku belum tidur. Aku terdiam. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Terlalu larut untuk anak seusianya terjaga dengan pikiran sejernih itu. Aku menyentuh keningnya. Tidak panas. Tidak ada tanda sakit.
Hanya ketegangan yang tidak wajar. Bu, katanya lagi. Kali ini lebih pelan. Telepon itu sudah lama. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menggangguku. Bukan cara dia mengucapkannya, tapi keyakinan di baliknya. Lama bagaimana? Dari dulu. Dia menggengka bau. Cuma Bu yang baru dengar sekarang. Kata-katanya menimbulkan getaran aneh di kepalaku. Dari dulu. Aku mencoba menertawakannya, tapi suara itu tidak keluar. Ingatan samar muncul, seperti kilasan lampu di jalan gelap. Telepon berdering di rumah lama. Malam hujan. Aku berdiri sendirian, tangan gemetar. Aku menggeleng kuat, menolak melanjutkan ingatan itu. Kamu capek, kataku akhirnya. Besok sekolah. Aku mematikan lampu, menyisakan lampu tidur. Cahaya kuning lembut mengisi ruangan, tapi bayangan di sudut-sudut tampak lebih tebal. Aku berbaring di sampingnya, punggungku kaku. Dia memunggungiku, tapi aku bisa merasakan ketegangannya. Di luar, suara motor lewat pelan. Biasanya suara itu menandakan kehidupan normal, orang-orang pulang, dunia bergerak. Malam ini, terdengar seperti patroli. Seperti sesuatu yang memeriksa apakah kami masih di sini. Aku menutup mata, tapi pikiranku tidak mau diam. Potongan-potongan masa lalu muncul tanpa urutan. Wajah yang tidak ingin kuingat. Suara yang terlalu tenang. Janji bahwa semuanya sudah selesai. Aku merasa bersalah tanpa tahu persis pada apa. Bersalah karena mengira aku bisa melupakan. Bersalah karena membawa anakku ke dalam rumah ini. Bu, katanya lagi, hampir berbisik. Kalau nanti bunyi lagi, jangan buka pintu juga. Aku membuka mata. Pintu. Dia mengangguk kecil. Kadang bunyinya bukan dari telepon. Jantung berdebar. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ada ketakutan bahwa jawabannya akan terlalu jelas. Terlalu nyata. Aku memilih diam. Menarik selimut sampai ke bahunya. Menjelis rambutnya pelan. Tidur, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih lama. Waktu kehilangan bentuk. Aku hampir tertidur ketika suara ketukan terdengar dari luar. Bukan keras. Bukan jelas. Seperti sesuatu yang tidak ingin menarik perhatian. Tuk, tuk. Aku menahan napas. Anak itu menegang. Tangannya meraih lenganku. Aku tidak bergerak. Ketukan itu tidak diulang. Keheningan kembali, lebih berat dari sebelumnya. Aku bangkit perlahan, mendekati pintu kamar. Menempelkan telinga. Tidak ada suara. Aku membuka pintu sedikit. Lorong gelap, tapi aku bisa melihat bayangan pintu depan. Tetap tertutup. Aku melangkah keluar, setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Di ruang tamu, aku berhenti. Ada perasaan aneh, seperti sedang diawasi. Bukan dari luar. Dari dalam. Dari dinding-dinding yang mengenalku terlalu baik. Aku memeriksa pintu depan. Terkunci. Jendela. Aman. Telepon. Diam. Aku hampir kembali ke kamar ketika aku melihatnya. Sebuah catatan kecil di meja dekat telepon. Kertas putih, terlipat rapi. Aku yakin meja itu kosong sebelumnya. Aku yakin. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan. Rapi. Tenang. Hanya satu baris. Namaku. Ditulis dengan cara lama. Cara yang sudah lama tidak kulihat. Dadaku terasa kosong. Dunia seolah menyempit menjadi satu titik. Di kepalaku, satu nama muncul. Nama yang seharusnya sudah terkubur. Nama yang pernah berjanji tidak akan kembali. Dan saat itu, aku tahu, kebenaran mulai mencari jalan keluar. Namaku di atas kertas itu tidak bergerak. Tapi dadaku runtuh. Aku berdiri lama di ruang tamu, kertas kecil itu di antara jari-jariku, seolah jika aku menjatuhkannya, semua ini akan berhenti. Lampu neon berdengung pelan. Suara itu kini terdengar seperti tekanan, bukan cahaya. Aku membaca ulang tulisan itu, berharap mataku salah. Tapi bentuk hurufnya terlalu dikenal. Terlalu pribadi. Aku melipat kertas itu perlahan. Gerakan sekecil itu terasa berat, seperti menutup peti mati. Tengenke Denjen.
Nafasku pendek. Di kepalaku, potongan-potongan yang selama ini tercerai mulai menyatu. Telepon. Ketukan. Tatapanan aku. Semua bukan kebetulan. Semua mengarah ke satu titik yang selama ini kuhindari. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Anak itu duduk di ranjang, lutut ditarik ke dada. Dia tidak bertanya. Tidak perlu. Wajahnya berubah saat melihat ekspresiku. Dia datangnya, katanya pelan. Aku berhenti. Kata itu, dia, terlalu tepat. Terlalu cepat. Siapa yang kamu maksud? Dia menatapku lama. Ada ketakutan di sana, tapi juga kelelahan. Seolah dia sudah lama menunggu aku menyadari. Yang dulu, aku duduk di sampingnya. Ranjang berderet. Suara kecil, tapi membuatku terlonjak. Kamu dengar dari siapa? Dia menggengka bau. Kadang, aku dengar waktu Bu pikir aku tidur. Aku menelan ludah. Ingatanku melompat ke malam-malam ketika aku berbicara sendiri di dapur, berbisik pada kegelapan, meyakinkan diri bahwa semua sudah selesai. Aku lupa bahwa dinding rumah ini tipis. Bahwa anak-anak mendengar lebih banyak daripada yang kita kira. Maaf, kataku. Hanya itu yang keluar? Dia tidak menjawab. Dia hanya mendekat, menyandarkan kepalanya ke lenganku. Tubuhnya gemetar. Aku memeluknya, lebih erat dari biasanya, seolah aku bisa menahan dunia agar tidak masuk. Di luar, suara hujan mulai turun. Pelen. Ter. Biasanya hujan membuatku merasa aman. Malam ini, terdengar seperti penutup. Seperti tirai yang ditarik perlahan sebelum sesuatu dimulai. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan lampu tidur. Bayangan kami memanjang di dinding, menyatu, lalu terpisah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan keputusan yang kuambil bertahun lalu. Keputusan yang kuberi nama keberanian, padahal mungkin hanya pelarian. Aku memilih diam. Memilih pergi. Memilih percaya bahwa waktu akan mengubur segalanya. Ternyata tidak. Teleponku bergetar di saku. Bukan dering rumah kali ini. Nomor tidak dikenal. Aku tidak mengangkat. Getarannya berhenti, lalu muncul pesan singkat. Aku menatap layar tanpa membukanya, jantungku berdegup terlalu keras. Bu, suara kecil itu memanggil. Tidak apa-apa, kataku cepat. Terlalu cepat. Aku mematikan ponsel. Kami duduk dalam diam. Setiap detik terasa rapuh. Aku mulai menyadari bahwa rasa aman yang selama ini kupegang hanyalah ilusi yang kubangun dengan susah payah. Dan sekarang, ilusi itu runtuh, satu lapis demi satu lapis. Apa dia jahat? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari apapun malam ini. Aku membuka mulut, menutupnya lagi. Bagaimana menjelaskan seseorang yang tidak sepenuhnya jahat, tapi juga tidak aman? Bagaimana menjelaskan bahwa bahaya kadang datang dari orang yang paling mengenal kita? Dia. Tidak berhenti, kataku akhirnya. Itu yang paling jujur. Anaka menggengak. Seolah jawaban itu sudah dia miliki sejak awal. Suara hujan semakin deras. Di antara gemericiknya, aku mendengar sesuatu yang lain. Langkah kaki? Atau hanya air yang jatuh dari talang? Aku berdiri, mendekati jendela. Tirai bergerak sedikit. Aku menariknya, mengintip keluar. Jelap. Lampu jalan berkedip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi itu kembali. Lebih kuat. Lebih dekat. Aku mengunci jendela, lalu pintu kamar. Gerakan itu terasa sia-sia, tapi aku tetap melakukannya. Anak itu mengamatiku, matanya mengikuti setiap gerakanku. Kita pergi besok? Tanyanya. Besok. Kata itu terdengar jauh. Tidak pasti. Kita lihat nanti, jawabku. Dia mejernich. Bu bilang itu dulu juga? Kalimat itu membuatku terdiam. Rasa bersalah datang seperti gelombang, menenggelamkan. Aku berlutut di depannya. Menatap wajah kecil yang sudah terlalu banyak tahu. Kali ini beda, kataku, meski aku sendiri belum yakin. Kami berbaring lagi. Aku tidak memejamkan mata. Aku mendengarkan rumah ini, bunyi pipa, hujan, detak jam. Semuanya terasa seperti sinyal. Seperti peringatan yang terlambat. Tiba-tiba, dari ruang tamu,
Terdengar suara itu lagi. Dering. Telepon rumah. 1 dering. 2. Tidak berhenti. Anak itu langsung duduk. Wajahnya pucat. Bu, katanya. Suaranya peka. Aku berdiri. Kakiku terasa berat. Setiap instingku berteriak untuk tidak pergi ke sana. Tapi aku tahu, menghindar tidak lagi cukup. Aku membuka pintu kamar. Lorong terasa lebih sempit. Lebih gelap. Dering. Aku berdiri di depan telepon. Menatapnya. Ingatanku kembali ke malam lain, rumah lain, keputusan yang sama. Mengangkat atau tidak. Kali ini, aku tahu, tidak ada pilihan yang aman. Aku mengangkat gagang itu. Tidak ada suara di seberang. Hanya napas. Pelen. Ter. Seolah dia tersenyum. Sudah lama, suara itu akhirnya berkata, Tenang. "A crab." Aku menutup mata. Dadaku sakit. Apa maumu? Hening sejenak. Lalu, menyelesaikan yang tertunda. Sambungan terputus. Aku meletakkan gagang itu perlahan. Tanganku gemetar hebat. Anak itu berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata basah. Dia bilang apa? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Di kepalaku, satu hal menjadi jelas, ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang sekarang. Tentang kami. Dan ancaman itu, meski belum berwujud, sudah terlalu dekat untuk diabaikan. Bertahan hidup kini bukan pilihan. Itu satu-satunya cara. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, napas di ujung telepon itu kembali terdengar. Ter. Sebar. Seperti seseorang yang tahu aku tidak punya kemana lari. Aku berdiri di tengah rumah saat fajar belum benar-benar datang. Cahaya abu-abu menyelinap dari sela gorden. Rumah ini tidak lagi terasa sebagai tempat berlindung. Ia berubah menjadi ruang terbuka dengan terlalu banyak sudut mati. Terlalu banyak kemungkinan. Kita tidak ke sekolah, kataku pelan. Anakku mengangguk tanpa bertanya. Dia duduk di meja makan, memegang cangkir susu yang tidak diminumnya. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Tidak ada protes. Tidak ada rengekan. Hanya penerimaan yang berat. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Mengunci semua pintu. Memeriksa jendela. Menutup gorden. Mematikan bel rumah. Setiap klik kunci memberi sedikit rasa kendali, meski rapuh. Aku menyusun rencana darurat di kepalaku, potongan demi potongan, tanpa tahu apakah itu masuk akal. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak boleh membiarkan dia sendirian. Tidak satu detik pun.